adik-adik, jumpa lagi ya kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita sapa Tuhan Yesus kita melalui doa kita hari ini. Kita tetap bangkit berdiri ya, tetap memuji nama Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita memujikan nama Tuhan. Yuk, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa ya. Kita pujikan dengan pujian Bapa, Ku datang padamu. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat pujian kami yang kami naikkan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah adik-adik yang ikut memuji nama Tuhan boleh sukacita, semangat untuk memuji nama Tuhan. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah saat ini boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji bahkan mendengarkan firman Tuhan. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, senang ya kita kembali memuji nama Tuhan. Di sini siapa yang hatinya gembira? Banyak sekali ya. Sukacita. Sukacitanya wajahnya tersenyum manis. Nah, itu bagus sekali. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
adik-adik semuanya, terlebih cinta kepada kita semuanya. Yuk kita sambung dengan pujian I love you Jesus. Siapa yang bisa lagunya? Kita nyanyi sama-sama dengan memakai gerakan ya. Bersemangat. Kita akan memakai gerakannya dengan sukacita. Yuk kita nyanyikan Aku Cinta Yesus. Bahasa Inggrisnya dulu ya. Kita semuanya sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan apa? Mendengarkan apa ya? Mendengarkan firman Tuhan tentunya. Kita sudah memuji nama Tuhan ya. Dengan semangat Tuhan tentunya senang. Kalau Tuhan cinta kepada kita semuanya, tentunya adik-adik juga cinta kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang akan kita pendengarkan sama-sama. Melalui firman-Nya kita boleh diberkati, kita boleh ditolong oleh karena firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Kita siapkan hati kita dengan tenang, dengan teduh. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kembali Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu dan kami akan bersiapkan hati, pikiran kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh duduk tenang sebagai anak-anak Tuhan taat, dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati guru kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun kami, sertai kami Tuhan. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih tetap semangat pada pagi ini, masih tetap mencari Tuhan. Sungguh suatu luar biasa bagi kita semua. Sudah lama ya nggak jumpa dengan Om Kusno. Sudah hampir 2 minggu, setengah bulan nggak berjumpa dengan Om Kusno. Tapi biarlah lewat perjumpaan kita secara online, biarlah kita rindu untuk mencari Tuhan. Di tengah pandemi saat ini, di tengah wabah corona yang semakin meningkat, di mana-mana terjadi mendengar berita kematian yang menakutkan. Tetapi pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan ya, sehingga agar kita semakin mengenal Tuhan. Hari ini Om Kusno akan bercerita atau berfirman mengenai jawaban sebuah doa. Ya, ibaratnya kita hari-hari ini mengalami kesusahan ya.
ibaratnya dengan adanya virus corona ini memaksa kita tidak bertemu secara offline, tetapi kita dikasih Tuhan nikmat. Pemerintah anjurkan juga belajar secara daring juga. Hari ini kita belajar online, melakukan ibadah online. Hari ini Om Kusno akan bercerita mengenai tentang Nabi Elia. Di sini siapa yang sudah pernah dengar Nabi Elia? Nabi besar yang Tuhan sertai, yang Tuhan sudah berikan urapan yang luar biasa. Di tengah bangsa Israel mengalami kekeringan, Tuhan menyuruh Bapak Elia, Nabi Elia pergi ke Sarfat untuk menemui. Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menemui janda Sarfat. Janda di Sarfat, anak-anakku semuanya. Elia dengar-dengaran dan dia nurut. Dia pergi ke Sarfat. Di sana Nabi Elia disambut dengan baik oleh janda di Sarfat ya. Dia diberikan tumpangan, jamuan yang hangat kepada Nabi Elia ini. Dia kasih, walaupun dia hanya punya beberapa makanan yang dia makan bersama anaknya, lalu mati. Itu harus dibagi dengan Nabi Elia. Rasanya nggak mungkin, nggak cukup. Tetapi janda Sarfat ini mempunyai iman, memberikan yang terbaik bagi hamba Tuhan ini. Dia mengolah dengan segenap hatinya. Dia mengolah, ayo anakku, kita masak tepung dan buli-buli minyak ini kita persembahkan kepada Nabi Allah. Dia membuat dengan hati yang tulus, dengan sukacita. Dia berikan, akhirnya makanan itu jadi. Dia berikan kepada Nabi Elia. Ini Tuhan, makanan yang kami olah, kami berikan kepada Tuhan. Kami tidak tahu tentang esok kami mati. Sudah, itu gambarannya meninggal, mati. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Elia, jangan khawatir ibu, selama musim kekeringan di Israel engkau akan dipelihara Tuhan sampai datangnya musim hujan. Ketika hari berganti hari, apa yang terjadi? Anak dari ibu janda Sarfat ini mengalami penyakit yang sangat keras. Yang untuk bernapas saja susah. Ya ini kalau di zaman sekarang ini corona. Orang kena corona banyak merasakan penderitaan yang luar biasa. Di pernapasan anak-anakku semuanya, rasanya untuk bernapas sakit sekali. Kita lihat ya, kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 17 ya, sebagai dasar kita untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Sakit keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Sungguh hal yang bagi orang tua si janda ini, aduh, kok malang bener nasibku, aku ngasih kepada hamba Tuhan ini, kok anakku ini kok dikasih sakit keras dan tidak bisa bernapas, mati. Bingung, kalut ibu janda ini. Dia berkata kepada hamba Tuhan itu, apakah maksudmu datang kemari, hai hamba Allah? Singgahkah kau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, untuk menyebabkan anakku mati? Dia bertanya seperti itu. Ibu ini diingatkan ya kesalahannya semasa lalu. Kok sampai anakku ini kok meninggal? Aku loh kasih hamba Tuhan ini jamuan, kok dia datang kok membawa penyakit. Kasarannya seperti itu. Terus tak kasih makan kok tiba-tiba anakku meninggal. Nah, dalam kekalutan ibu sedih. Nah, apa
jawaban dari Nabi Elia. Ya, singkat kata Elia kepada ibu janda itu, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan ibunya, lalu dia membawanya ke kamar di atas, lantai atas ya, dibawa ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Itu jawaban yang Tuhan sampaikan. Jawaban Nabi Elia yang sampaikan kepada Tuhan. Kok teganya? Kok menimpakan kemalangan kepada janda ini? Nah, orang benar banyak mengalami kesusahan ya hari-hari ini. Dan ya, firman Tuhan pun sudah mengatakan. Kita buka di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Puji Tuhan. Itulah jawaban firman Tuhan ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kusno cari-cari di kamus besar, wes kalau zaman sekarang dicari ngene Mbah Google, tanya Mbah Google. Di Mbah Google jawabannya kemalangan itu dari bahasa Melayu yang artinya kecelakaan. Kalau dari bahasa Indonesia itu kesusahan, tepat sekali. Ya, kita hubungan dengan kesusahan. Nah, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Puji Tuhan, akibat ya dari ibu janda Sarfat ini memberikan yang terbaik kepada Nabi Elia. Nabi Elia berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Anaknya ibu janda Sarfat ini sembuh. Puji Tuhan, sembuh. Tuhan tolong. Tuhan mendengar jawaban doa daripada Nabi Elia ya. Tuhan mengasihi ya. Hari-hari ini sungguh kita banyak mengalami kesusahan ya, termasuk Kusno juga mengalami kesusahan ya. Mungkin istri juga terpapar ya dan corona, tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan melepaskan ya hari-hari ini. Ataupun juga ada banyak dari ibu daripada anak-anak yang mungkin saat ini terpapar. Jangan khawatir, jangan takut. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup melepaskan kita. Kita tetap berdoa anak-anakku, kita tetap percaya ya kepada Tuhan, karena itulah yang memberikan kekuatan pada kita saat ini ya. Nah, kita Kusno akan akhiri firman Tuhan ini ya. Tetaplah doakan orang tuamu, doakan saudara-saudaramu, doakan guru-guru sekolah minggu, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pelayan-pelayan Tuhan ya. Biarlah Tuhan menuntut, memberikan hikmat, sehingga apa ya yang memberikan pekerjaan Tuhan kepada kita semua ya. Nah, aku semuanya tetap patuhi pemerintah, anjuran pemerintah untuk kita tetap pakai masker, untuk kita jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya, supaya kita itu terhindar ya apa yang sudah pemerintah anjurkan. Karena kita ingat, pemerintah itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini ya. Bahwa pemerintah itu bukan untuk memberikan yang jahat, tetapi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, memberikan yang terbaik kepada anaknya, kepada rakyatnya, anak-anaknya kita semua. Ayo kita akan akhiri firman Tuhan. Kita doakan semoga corona cepat berlalu, semoga PPKM ini boleh berkurang ya, sehingga boleh diperbarui lagi aturannya dan kita boleh beribadah offline lagi ya. Tetap semangat anak-anakku semuanya, tetap dalam sepekan ini kita berdoa, membaca Alkitab, mencari jawaban daripada Tuhan
yaitu yang bisa Om Kusno sampaikan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Allah Bapa di surga, kembali Tuhan pada pagi ini kami anak-anak-Mu yang syukur belum menerima firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di tengah masa kesusahan, di tengah masa kesulitan yang kami hadapi. Firman-Mu inilah Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing kami misalkan dalam tangan. Berkati para orang tua wali murid Tuhan yang menuntun anak-anak-Mu ini, kami serahkan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih buat pemerintah kami, juga kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu yang bekerja keras ya Bapak di tengah wabah pandemi corona ini dalam menangani berbagai persoalan. Kami percaya pemerintah adalah wakil daripada Engkau yang akan memberikan hikmat manfaat daripada Engkau kepada setiap para pemimpin daerah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anakku, tetap semangat dan jangan lupa terus berdoa supaya corona cepat berakhir dan kita sama-sama ibadah offline. Sampai jumpa.